Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahim yang kami hormati, alhamdulillah di malam Jumat ini kita bisa kembali bermajelis ilmu, kita bisa kembali menikmati dan merasakan apa yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai raudhatun min riyadil jannah. Tentunya sebelum kami memulai, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan seluruh jamaah untuk betul-betul ikhlas dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dari majelis kita agar tidak sia-sia. Jangan sampai duduknya kita di majelis ilmu ini tidak kita niatkan sebagai ibadah, ya hanya sekedar mengisi waktu luang. Ya tentunya yaitu baik daripada tidak. Namun lebih baik lagi ketika kita memang niatkan dan sengajakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Bisa jadi seseorang yang duduk berdampingan, yang satu mendapatkan pahala misalnya 10, yang satu mendapatkan pahala 100, karena ya perbedaan niat yang ada pada hati masing-masing. Oleh karena itu betul-betul kami menghimbau untuk mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Kita lanjutkan pembahasan pada Kamis pertama ya, yang lalu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, was-sabiin dan orang-orang Sabi'ah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala ya dari sisi Tuhannya, dan tidak ada ketakutan bagi mereka, serta mereka tidak perlu bersedih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di majelis lalu, ayat ini adalah termasuk ayat yang paling sering dipelintir, lebih-lebih bagi mereka yang mengusung paham pluralisme beragama. Mereka mengatakan semua agama itu sama, mau Islam, mau Yahudi, mau Kristen, mau Hindu, Buddha dan lain sebagainya, semuanya sama.
mengajarkan keadilan, mengajarkan bahwasannya bohong itu tercela dan lain sebagainya. Sehingga menurut pengusung paham ini, semua agama, semua pemeluk agama berpotensi atau berkesempatan masuk surga. Mereka berdalil dengan ayat ini. Ini ayatnya. Orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiah, asalkan mau beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mendapatkan, dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini paling sering dipelintir, dan kami sampaikan tafsiran tersebut bukanlah tafsiran yang benar, tafsiran batil. Ya, jadi ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh mereka, orang-orang liberal, orang-orang pengusung paham pluralisme dalam beragama. Ya, jemaah, kalau memang agama semuanya sama, untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah dalam mendakwahkan Islam? Kenapa tidak Rasul biarkan saja? Toh yo nanti akhirnya masuk surga. Kalau memang agama itu sama. Kalau memang semua agama itu sama, kenapa para dai? Nanti setiap ormas ada bagian dai-nya. Di Muhammadiyah misalnya ada majelis tablignya. Ya, mereka pun tidak akan mau, karena agama itu tidak sama. Enggih, ada 1, 2, 3 poin yang sama mungkin. Keadilan, ya, kemudian mungkin keadilan itu saja, kulitnya saja jemaah yang sama. Kalau diperinci lebih dalam pun tidak sama. Kemudian mengajarkan bohong itu sebuah kesalahan, korupsi itu sebuah kesalahan, dan lain sebagainya. Ya, secara hal-hal yang seperti itu 1, 2, 3 poin memang ada kesamaan. Tapi secara ideologi, secara akidah tidak sama jemaah. Tidaklah sama. Bagaimana menafsirkan ayat ini? Mari kita pahami sebagaimana yang dipahami para ulama-ulama kita, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para tokoh-tokoh umat Islam yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Nah, siapa itu Yahudi jemaah? Yahudi, mengenai asal muasal kata Yahudi, Yahudi ini ada perbedaan pendapat tentang asal muasal kata Yahudi. Sebagian ulama mengatakan asal dari kata Yahudi diambil dari anak tertua dari Nabi Yakub, yaitu Yahuda, Yahuda bin Yakub. Ya, maka keturunan Nabi Yakub selain disebut Bani Israel, mereka juga disebut kaum Yahudi, dinisbatkan kepada Yahuda bin Yakub. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua tentang asal daripada kata Yahudi, ini adalah dari ucapan mereka yang dihikayatkan oleh Allah, ya, ataupun ucapan Nabi Musa, inna hudna ilaik, inna hudna ilaik. Jadi kata hudna, hudna artinya tubna, artinya Yahudi adalah orang-orang yang bertaubat. Ini secara linguistik, secara bahasa. Adapun
maksud daripada Yahudi, hadu atau orang Yahudi adalah mereka yang mengaku sebagai umat Nabi Musa. Ini adalah Yahudi. Jadi kita mencoba untuk mengkaji kata per kata terlebih dahulu. Wan Nasoro dan Nasoro. Siapa itu Nasoro jemaah? Nasoro secara asal daripada kata Nasoro ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan Nasoro ini karena mereka dahulu para Hawariyun, para pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, mereka pernah mengatakan nahnu ansarullah. Kami adalah para ansornya Allah. Kami adalah para penolong-penolongnya Allah. Nah, dari kata ansarullah maka pengikutnya ini disebut sebagai Nasoro. Adapun secara makna, Nasoro adalah mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobiah. Tentang Sobiah, siapa itu Sobiah jemaah? Para ulama memang ada perbedaan pendapat mengenai Sobiah ya. Di antaranya yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah Sobiah ini satu kelompok yang mana mereka ini bukan ahli kitab, yaitu bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan pula orang-orang Majusi. Ya, mereka orang-orang yang tidak mengikuti nabi-nabi yang disebutkan Isa, Musa dan lain sebagainya. Namun mereka meyakini la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini adalah Sobiah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yahudi itu ada yang Yahudi mukmin, ada yang Yahudi kafir. Nasrani, ada yang Nasrani mukmin, ada yang Nasrani kafir. Begitu pula dengan Sobiah, ada yang Sobiah mukmin dan Sobiah kafir, Sobiah musyrik. Yahudi mukmin itu siapa jamaah? Yahudi mukmin adalah orang-orang Yahudi yang benar-benar beriman kepada Nabi Musa, betul-betul mengikuti syariat Taurat. Dan ketika Nabi Isa diutus, maka mereka beriman kepada Nabi Isa. Nah, ini adalah Yahudi yang mukmin. Adapun Yahudi zaman sekarang, maka jamaah mereka bukanlah Yahudi yang dimaksud di dalam ayat ini. Begitu juga Nasrani jamaah. Nasrani itu ada Nasrani musyrik, ada Nasrani tauhid. Nasrani yang bertauhid adalah pengikutnya Nabi Isa. Ya, pengikut-pengikutnya Nabi Isa Hawariyun, dan mereka yang sejalan dengan para Hawariyun tersebut. Adapun Nasrani yang Trinitas, maka tentu tidak masuk dalam ayat ini. Sobiin, Sobiah pun sama. Sobiah itu ada yang Sobiah bertauhid, sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir, yaitu orang yang antara Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan pula Majusi, namun mengakui la ilaha illallah. Ini Sobiah yang bertauhid. Namun ada Sobiah musyrik. Jenengan bisa googling di Google tentang tulis Sabiah Mandain. Sekarang ada di Irak, masih ada jamaah. Mereka ini adalah Sobiah musyrik. Ya, mereka ini adalah Sobiah musyrik, tentunya tidak masuk dalam ayat ini. Karena ayat ini jelas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiah yang mau beriman kepada Allah dan mau beriman kepada hari akhir. Konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir berarti beriman kepada Nabi, beriman kepada syariat yang dibawa Nabi tersebut. Nah,
ketika Nabi Isa diutus, maka orang Yahudi itu hendaknya beriman kepada Nabi Isa. Kalau mereka memaksiati Nabi Isa, maka mereka pun jadi orang-orang kafir. Orang-orang Nasrani yang mengikuti syariat Nabi Isa pun, ketika Nabi Muhammad diutus, mereka pun wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Adapun orang-orang yang saat ini mengatakan saya cukup mengikuti Nabi Isa, tidak mengikuti Nabi Muhammad, ketahuilah mereka termasuk orang-orang yang kafir. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah maksudnya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, la yahudiyyun wala nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa huwa min ashabin nar, atau kama qala Nabi. Tidaklah ada satupun orang yang ada pada umat ini kemudian mereka pernah mendengar bahwasanya aku pernah diutus dan mereka tidak beriman, entah itu Yahudinya atau Nasraninya, yang mendengar bahwasanya Rasulullah pernah diutus namun tidak beriman, maka mereka adalah orang-orang yang menjadi penduduk neraka. Ini hadis yang sahih jamaah. Jadi jika ada orang yang mendengar bahwasanya Rasulullah sudah diutus, namun mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah dan tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian dia mati, maka dia adalah penduduk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Memang mereka berbeda pendapat, Yahudi itu asal katanya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi jemaah, tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun para sahabat yang menafsirkan ayat ini sebagai pembenaran bahwasanya semua agama itu sama. Ini penting untuk kami sampaikan. Kenapa? Karena gelombang pemikiran pluralisme banyak menjangkiti kaula muda kita, lebih-lebih para akademisi, lebih-lebih para mahasiswa kita. Mereka mengatakan semua agama itu sama. Mereka mengatakan semuanya itu, mereka mengibaratkan seperti jeruji-jeruji yang ada pada sepeda. Ya, memang ini jeruji ke sini, tapi semua mengarah pada titik yang sama. Tidak jemaah, urusan agama tidak seperti urusan jeruji sepeda. Jadi ayat ini maksudnya adalah orang yang beriman, yaitu umat Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa dan orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa dan orang-orang Sobiah sebelum Rasulullah diutus. Kok mereka ini beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, otomatis juga tentunya beriman kepada Nabi dan syariatnya, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah dan mereka tidak perlu takut dan tidaklah bersedih. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi ayat ini maksudnya seperti itu. Silahkan kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir-tafsir yang lain, maka maknanya tidak akan jauh daripada itu. Adapun memang ada, tadi kami sempat membaca beberapa jurnal ataupun beberapa tulisan-tulisan, sebagian memelintir apa yang disampaikan Buya Hamka. Tapi sesungguhnya Buya Hamka, ulama kita, tidaklah menafsirkan dengan tafsiran pluralisme tersebut. Jelas tafsiran beliau bahwasanya tafsiran beliau tidaklah berbeda dengan tafsiran para ulama-ulama yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi
keuntungan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian amal soleh. Dan jemaah, amalan tidak bisa disebut soleh, amalan tidak bisa disebut soleh kecuali mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, ikhlas, bertauhid. Yang kedua, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang melakukan kebaikan tapi bukan untuk Allah, maka ini tidak bisa disebut dengan amal soleh. Seseorang melakukan sedekah, infak, masya Allah, ya amalannya bagus, tapi ketika dilihat, ternyata ini bukan untuk Allah, diniatkannya bukan niat untuk Allah, maka ini tidak termasuk amal soleh. Begitu pula amalan tidak disebut sebagai amal soleh kecuali dia juga meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Amalan tidak akan pernah menjadi amalan soleh jika tidak ikhlas dan jika tidak ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada dasar daripada kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, begitu juga tentang keikhlasan, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menghasung kita untuk ikhlas. Orang kalau beriman dan dia beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, sebagian orang mengatakan penafsiran seperti itu adalah penafsiran egois. Sebagian orang mengatakan, yang mengatakan non muslim tidak masuk surga itu adalah orang egois. Jemaah, surga itu bukan milik kita. Surga itu bukan milik kita. Kita pun tidak berhak mengatakan fulan masuk surga atau fulan tidak masuk surga. Namun surga itu adalah milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang tidak berhak masuk surga. Dan di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi bukan kita yang mengatakan non muslim tidak masuk surga, bukan kita jemaah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Ya. Terus mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kemudian orang-orang yang non muslim, mereka dermawan, masya Allah, sosialnya bagus dan lain sebagainya, kasihan mereka terdolimi, tidak masuk surga. Jamaah, Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya satupun. Non muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah, kok dia baik akhlaknya, dermawan, perhatian kepada urusan masyarakatnya, Allah tidak akan pernah sia-siakan amalannya. Allah akan balas, tapi dibalas di dunia. Maka meskipun orang kafir, kalau dia akhlaknya baik, dia akan dicintai orang, dia akan dihormati oleh orang, dan dia akan didengar suaranya oleh orang lain. Tapi cukup sebatas itu jemaah, di dunia saja. Urusan di akhirat itu miliknya Allah. Dan Allah sendiri yang mengatakan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin. Dan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi, yang mana ampunan dan surga tersebut uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita tanya, orang yang bertakwa itu siapa? Diterangkan oleh Allah di dalam berbagai ayat, di antaranya adalah alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata, ya, sampai akhir. Ya, ma'asyiral muslimin, ya. Jadi ya tadi maaf saya salah menukil ayat ya.
Jadi ayat awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah, di antara cirinya adalah dia beriman kepada urusan gaib. Dia mendirikan salat. Dia menginfakkan apa yang Allah rezekikan, dan dia beriman kepada Al-Qur'an. Ini jemaah, mereka ini yang berhak mendapatkan surga. Adapun orang-orang yang ketika di dunia baik namun tidak beriman, Allah akan balas kebaikannya di dunia. Dia dihormati orang, dia disanjung orang, dia dicintai orang dan lain sebagainya, tapi cukup di situ saja. Untuk masuk surga tiketnya adalah iman. Tiketnya adalah iman. Jadi yang mengatakan non-muslim tidak masuk surga itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas, jenengan bisa baca terjemahan surat Al-Bayyinah akhir, jelas itu jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, ketika kami mengambil perjanjian sumpah dari kalian dan kami angkat di atas kalian tur, gunung. Jadi jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memperlihatkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memperlihatkan sesuatu yang begitu ajaib di hadapan orang-orang Yahudi. Jadi Allah mengambil sumpah dari orang-orang Yahudi dan Allah angkat gunung. Sebagian ulama mengatakan tur di sini adalah Tur Saina, ya, gunung Tursina. Sebagian ulama mengatakan tur di sini adalah gunung. Entah itu gunung Tursaina atau gunung-gunung yang lain, tapi pernah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengambil sumpah. Kita semuanya pernah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah. Jadi kita pernah ditanya oleh Allah, Allah mengatakan alastu birabbikum, wahai semua manusia termasuk kita ini, bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Kemudian kita mengatakan iya ya Allah, kami bersaksi. Orang Yahudi selain diambil sumpah di alam roh, mereka juga pernah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil perjanjiannya oleh Allah ketika mereka selesai diselamatkan. Ketika mereka selesai ataupun ketika mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian beberapa waktu selanjutnya Allah mengambil sumpah dari mereka. Dan tidak tanggung-tanggung, Allah angkat satu gunung, jadi gunung tersebut di atas ubun-ubun mereka seperti awan. Allah ambil sumpahnya, ya. Allah mengatakan khudhu ma atainakum biquwwah, wahai orang-orang Bani Israel, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian biquwwah, dengan kuat, artinya serius jemaah. Ayat ini juga berlaku bagi kita. Kita beragama itu serius, sholat serius. Jadi jangan kita jadikan agama itu sebagai guyonan. Jangan kita jadikan agama itu sebagai ya nomor sekian lah. Tidak jemaah. Kita diperintahkan untuk beragama itu beneran. Sebagaimana kita ingin selamat beneran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita juga diperintahkan beragama itu beragama beneran. Kita mencoba memahami syariat Allah. Kita mencoba memahami syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk berilmu agar kehidupan kita itu tidak gerayang-gerayang, tidak meraba-raba, tapi betul-betul ala basirah, di atas ilmu. Sebagian orang mengatakan mabuk agama dan lain sebagainya. Jemaah, tidak ada istilah mabuk agama itu jemaah. Jadi istilah mabuk agama itu adalah istilah-istilah yang ditelurkan oleh orang-orang yang memang jauh dari agama. Orang kalau betul-betul memahami Islam, maka akidahnya pun baik, muamalahnya pun baik dan lain sebagainya.
Jadi perlu kita hindari ya diksi-diksi yang seperti itu. Karena banyak sekarang kadang-kadang kita tidak sadar copy paste istilah orang-orang yang geloyor seperti itu. Istilah. Jadi ketika ada orang yang serius dalam beragama, pengen muamalahnya sesuai dengan syariat, kepengen gaya hidupnya sesuai dengan syariat Nabi, dikatakan mabuk agama. Tidak jamaah. Tidak ada istilah seperti itu. Maka jenengan bisa cek ya, orang-orang yang soleh tidak pernah mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Justru kita diperintahkan oleh syariat untuk berpegang kepada tali agama ini. Bukankah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang masyhur di kalangan warga persyarikatan, Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku meninggalkan kepada kalian dua pusaka, dua hal yang mana jika kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu jamaah? Kitabullah wa sunnati. Jadi betul-betul kita beragama itu beneran, serius. Ya, dan kita tidak boleh memilah-milih, oh ini yang enak ini yang tidak enak. Jamaah nanti ada di dalam surat Al-Baqarah juga. Bagaimana orang yang ngenyang urusan agama. Sing enak diambil, sing gak enak diingkari. Nah ini bahaya sekali. Allah mengatakan, dan apa yang disampaikan Allah pada ayat ini, meskipun awalnya untuk Bani Israel, tapi ini juga berlaku bagi kita. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wadhkuru ma fi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Ya, bacalah. Kalau orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa berarti disuruh untuk membaca, mengingat syariat Taurat. Kalau umatnya Nabi Isa berarti disuruh untuk membaca dan mengingat Injil. Tapi umatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang pernah mendengar Rasulullah sudah diutus, maka mereka diperintahkan untuk mengingat, mempraktekkan, mengamalkan, membaca Al-Quran. Ya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan, tsumma tawallaitum mim ba'di dzalik. Orang-orang Yahudi. Ya, setelah kalian diambil perjanjian oleh Allah, bahkan gunung pun diangkat di atas kepala kalian, namun kemudian tsumma tawallaitum, kemudian engkau berpaling mim ba'di dzalik, setelah itu. Dan ini ciri khas ya, mayoritas orang-orang Yahudi itu seperti itu jemaah. Memang mengkhianati perjanjian. Jangankan perjanjian dengan manusia, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala pun mereka khianati. Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalik. Kemudian kalian wahai orang-orang Yahudi ya berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi alaikum, maka jika bukan karena keutamaan Allah yang diberikan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt, dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian pada hari Sabtu. Fakulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pernah di dalam sejarah Yahudi ya, mereka atau sebagian di antara mereka dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet-monyet dan menjadi babi. Pada ayat ini yang disebutkan adalah monyet. Nanti di ayat lain di dalam surat Al-Maidah Allah menyebutkan di antara mereka ada yang dirubah bentuknya menjadi babi. Orang Yahudi mereka dilarang beraktivitas di hari Sabtu karena memang ya hari raya pekanan mereka adalah hari Sabtu. Beda dengan kita adalah hari Jumat. Dan rahmat Allah kepada kita jemaah,
Kita hari Jumat kita masih diizinkan untuk beraktivitas. Ya, ada yang berdagang, ada yang bertani dan lain sebagainya. Ya, kita diizinkan untuk beraktivitas asalkan kita ngerti wayah jemaah. Ya, kalau sudah waktunya Jumatan wajib bagi laki-laki untuk Jumatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Jumu'ah. Setelah itu kita bebas. Nah, di zaman dahulu orang-orang Yahudi itu kalau sudah masuk malam Sabtu dan hari Sabtu, mereka dilarang untuk aktivitas keduniawiaan. Sebagian orang di kalangan Yahudi zaman dahulu yang perkampungannya di pantai-pantai, mereka kerjaannya adalah nelayan, mancing dan lain-lain. Ketika hari Sabtu, ikan-ikan itu banyak. Di luar hari Sabtu, ikan-ikan sepi. Ketika disampaikan kepada mereka, jangan beraktivitas di hari Sabtu, sebagian mereka ngeyel ya mah. Sebagian mereka akhirnya mencari cara, ngakali syariat Allah. Jumat sorenya masang jaring, masang perangkap agar Sabtunya ikan masuk dan malam minggunya mereka ngambil hasil perangkap. Mereka ngakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi jemaah? Allah rubah mereka, Allah laknat mereka dan Allah ubah bentuk fisik mereka menjadi monyet, menjadi kera dan menjadi babi. Sebagian ulama mengatakan yang dirubah itu adalah karakternya. Tapi pendapat yang sangat sahih, pendapat yang yang kuat adalah mereka karakternya dirubah dan fisiknya pun diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, orang-orang Yahudi yang dirubah fisiknya menjadi monyet dan menjadi babi, mereka tidak berketurunan jemaah. Jadi ini saya sampaikan karena ada sebagian orang yang berpemahaman, oh berarti monyet-monyet sekarang ini keturunannya orang Yahudi. Tidak jemaah. Babi-babi sekarang ini keturunan orang Yahudi, tidak. Mereka yang diubah bentuknya oleh Allah, mereka hanya hidup beberapa saat. Setelah itu mati. Artinya mereka tidak kemudian menjelma jadi monyet, kemudian mereka berketurunan dan monyet-monyet sekarang adalah keturunan mereka, tidak. Sebagian orang ya mengarang-arang. Mereka ingin mencocokkan teorinya Darwin bahwasanya manusia itu dari monyet. Oh, sebagian ada yang dari Adam, sebagian hasil evolusi ini. Ini tidak jemaah. Meskipun karena ini ngarangnya sebagian orang, di kalangan peneliti pun tidak ada yang mengatakan seperti itu, kecuali segelintir orang. Jadi kami sampaikan akibat daripada ngeyel ya, otak-atik syariat, maka Allah Subhanahu wa taala laknat dan ubah bahkan bentuk fisik mereka. Maka ini pelajaran penting bagi kita untuk sami'na wa ata'na terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.